mahasiswa dari Stikes dan di Jember. Tujuan saya di sini ingin memberikan pendidikan kesehatan nih kepada ibu dan bapak mengenai tentang TB paru. Mungkin kurang lebih waktunya 15 sampai 30 menit. Bagaimana ya ibu bapak? Apakah sedia? Oke, boleh Mbak. Nah, jadi di sini saya punya leaflet nih Mbak. Nanti dilihat. Nah, sebelumnya apakah ibu dan bapak tahu apa sih TB paru itu? Penyakit kan Pak yang ya dengar-dengarnya penyakit tapi iya. alhamdulillah Iya betul Bu. Jadi TB itu merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakterinya itu namanya Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini mampu hidup selama berbulan-bulan di tempat yang sejuk dan gelap, terutama di tempat yang lembab. Kuman TB ini dapat menimbulkan infeksi pada paru-paru sehingga disebut TB paru, Bu. Selain menginfeksi paru-paru, kuman TB ini bisa masuk ke pembuluh darah dan menyebar ke seluruh tubuh kita. Untuk penularannya, kuman tuberkulosis ini menular melalui udara, Bu. Dalam dahak penderita TB terdapat banyak sekali kuman. Ketika seorang penderita TB itu batuk atau bersin, ia akan menyebabkan 3.000 kuman ke udara, menyebarkan 3.000 kuman ke udara. Kelompok orang yang beresiko besar terinfeksi dan sakit TB adalah orang yang berinteraksi dengan penderita TB paru itu secara langsung, yang belum diobati atau menjalankan pengobatan belum tuntas, seperti itu Bu. Jadi orang yang terkena resiko penyakit TB ini bisa, yang pertama itu kelompok usianya yang memiliki kekebalan tubuh yang rendah, yang kedua yaitu perokok aktif dan pasif Ibu. Itu apa bedanya Mbak kalau yang perokok aktif sama pasif? Kan sama-sama perokok. Jadi gini Bu, kalau perokok aktif itu misalnya bapak nih ngerokok, seperti itu. Kalau yang pasif itu ibunya tidak merokok tapi kena asapnya gitu Bu. Misal bapaknya ngerokok, ibunya ada di sebelahnya gitu. Jadi kalau bapaknya ngerokok, jangan deket sama ibu gitu atau orang-orang lainnya. Tapi sebaiknya jangan ngerokok gitu Bu. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang gejalanya Bu. Gejala TB ini yang pertama, berat badannya itu turun drastis Bu, secara tiba-tiba gitu. Yang kedua, demamnya lama, kurang lebih seminggu gitu Bu. Untuk yang ketiga yaitu batuknya lama, kurang lebih dari 3 minggu. Yang keempat, nafas dan nafsu makannya tidak ada, jadi tidak nafsu ingin bermakan gitu Bu. Yang kelima itu lesu, anaknya kurang aktif bermain, lemas gitu ya. Yang keenam yaitu diare Bu. Untuk tindakan lanjutnya pada anak dengan penyakit TB ini, setelah dikasih OAT Bu obatnya selama 2 bulan, respon pengobatan pasien ini harus dievaluasi Bu. Respon pengobatannya ini dilakukan baik apabila gejala klinisnya ini berkurang, yang sudah saya sebutkan tadi itu Bu, gejalanya berkurang seperti itu. Seperti nafsu makannya meningkat, berat badannya turun, seperti itu Bu. Dan apabila respon pengobatan baik, maka pengobatannya itu baik, maka pemberian OAT-nya itu dilanjut selama 6 bulan gitu Bu. Itu nggak boleh putus-putus itu? Iya, harus lanjut. Apabila respon pengobatannya ini kurang atau tidak baik, maka pengobatan TB ini tetap dilanjutkan sambil mencari penyebabnya itu apa Bu, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Apakah ada yang ditanyakan Bu atau Ibu kurang paham gitu? Terus kalau misal ada penyakit gitu TB ini, apakah ada pantangan makanannya Mbak? Mungkin tidak boleh makan ini, makan itu. Biasanya kalau penyakit kan kadang nggak boleh makan ini, takut parah gitu. Nah ya Bu, kalau pantangannya untuk penyakit TB ini tidak ada Bu. Ibu harus harus tetap mengatur makanannya gitu, tapi tidak ada pantangannya seperti itu Bu. Nah sudah Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Ya Pak, enggak. Nah jadi baik Ibu, terima kasih ya atas perhatiannya tadi. Saya
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.